Roy Suryo menanggapi terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dengan nada tegas dan penuh pedekanan. Menurut Roy Suryo, penghentian penyidikan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di ruang publik tentang keberanian membuka fakta secara terbuka di hadapan hukum. Ia menilai, jika sebuah persoalan benar-benar terang dan tidak menyisakan keraguan, maka pengadilan seharusnya menjadi ruang paling tepat untuk menguji kebenaran, bukan dihindari. Kalau yakin benar, kenapa harus takut di pengadilan? Ujar Roy Suryo dalam pernyataannya. Roy Suryo menegaskan bahwa polemik ijazah Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti pada adu narasi atau keputusan administratif semata. Menurutnya, pengadilan adalah forum konstitusional untuk membuktikan secara ilmiah dan hukum apakah dokumen yang dipersoalkan itu sah atau tidak. Bagi Roy Suryo, keadilan hanya akan lahir jika semua pihak berani membuka data, menghadirkan bukti asli, dan diuji secara terbuka di hadapan hakim. Ia pun mengajak publik untuk terus mengawal proses ini secara kritis, damai, dan berlandaskan hukum, agar kebenaran tidak tenggelam oleh kekuasaan maupun kepentingan. Kita senang perdamaian, Ya. cinta perdamaian, tapi jangan sampai perdamaian dengan ada dusta. Jangan sampai perdamaian tidak berlandas pada kebenaran. Jangan sampai kedamaian tanpa kepastian hukum. Maka menurut saya, jalan pengadilan adalah jalan yang terbaik untuk merepresentasikan sebuah kebenaran. Saya kira Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa sulit untuk terwujud RJ karena memang berkomitmen untuk menuju ke pengadilan. Tapi pada sisi yang lain, apa? Kenapa sulit? Karena memang satu alasannya sulit tercapai kesepakatan, sulit untuk saling memaafkan, sulit tercapai perdamaian, dan ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun, dan banyak teknis yang kemudian menjadi kendala. Dan komitmennya adalah membawa ini untuk mengungkap kebenaran secara terbuka, ada sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Saya mengutip Bang Jenderal tadi, Pak Jenderal tadi, bahwa ini jadi laboratorium hukum bagi bangsa Indonesia. Dari KIP tadi ada pembelajaran yang menarik, bagaimana ke depan verifikasi diganti dengan autentifikasi. Jadi itu yang betulnya kita kapitalisasi dalam proses perkara ini menjadi lebih baik bangsa dan negara ini. Oke, jadi Mas Roy, dengan adanya SP3, apakah Anda melihat memang proses pembuktian organisasi palsu sengaja untuk dibatasi, sengaja untuk dihalangi? Sekali lagi, kalau saya tetap menghormati ya apa yang dilakukan oleh Damai Hairul Lubis dan Bang Egy, karena bahkan siang hari tadi Bang Egy Sujana itu masih WA ke saya, Japri. Silahkan terus berjuang, brother Roy. Jadi saya jawab siap. Tapi saya sekali lagi tetap mempertanyakan, karena dalam surat SP3 itu loncat ini dari poin K sampai dengan L itu loncat. Sayang tidak bisa tampil ya. Tapi ini jangan ada dusta di antara kita. Karena ini dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan K, poinnya 14 Juli, tiba-tiba loncat ke L, surat ketetapan tentang penghentian Januari. Ini kan aneh banget. Harusnya ada seperti tadi kata Jenderal Susno, harus ada dasar-dasar RJ, harus ada kemudian tuh kedua belah pihak tanda tangan, dan itu harus dilakukan di Polda Metro Jaya. Lagi tadi Prof tadi Isparji benar banget. Jadi kalau di atas 5 tahun nggak bisa di RJ. Apa yang diancamkan ke klaster 1 itu pasal 160 di Undang-Undang 1 tahun 46, undang yang lama, itu di atas 5 tahun. Itu 6 tahun, jadi nggak bisa di RJ. Jadi harusnya persoalan nggak bisa pendek gitu loh, harus bisa dibikin panjang gitu loh persoalannya. Harus bisa dibikin panjang. Jadi persoalan ini nggak bisa kemudian gitu aja. Harus bisa kemudian tidak bisa dipisah-pisah. Ini harus bisa dioplos. Nah, kayak BBM ini. BBM itu harus bisa dioplos. Nggak bisa. Jadi persoalannya harus bisa panjang. Jangan pendek. Gitu loh. Luar biasa. Kesimpulannya beliau walaupun setuju itu ngambang, anomali. Enggak. Dari bahasa ini seolah-olah saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Iya. Gitu. Oke ya. Pertama, saya adalah penyidik memberikan. Jadi harus panjang. Saya sudah berusaha berjuang untuk meyakinkan dengan dasar hukum, bukan intuitif. Ya kan? Bukan subjektif, tapi saya menunjuk asas legalitas. Oke? Dan itu saya sampaikan. Nah, kalau keberatan soal itu, permasalahan di sini, tingkat penyidikan ini belum, pasal 361, Pak, itu memakai undang-undang baru. Oke.
Nah, undang baru itu berapa tahun, dan itu bukan kategori masalah hukum. Kalau dalam KUHP itu masalah ancaman hukum. Oke, Tapi bukan perkosaan, bukan pembunuhan, bukan korupsi. Itu tidak termasuk kategori saya. Oke, baik. Saya Udah nanti kita tangkap, undang Bang. orang yang ngomong gitu, saya tahu. Kita debat di sini. Oke, Bang Rismon, sudah ada intervensi SP3 keputusan kepada negara klaster atau pidana. kedua. Kira-kira apakah Anda yakin bersama Mas Roy, Dr. Tifa memenangkan Roy C pengadilan? tak mau. Ya. Roy CS tak mau. Mau asal Pak Jokowinya yang minta maaf pada rakyat. Ya kan? Sebenarnya dengan ditampilkannya transkrip nilai yang nggak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan oleh Dirtipidum itu, sebenarnya itu saya kira sinyal dari polisi udahlah Pak. We have no document yang mendukung itu. Kenapa? Karena ijazah itu lahir dari sebuah proses. Lah kalau transkrip nilainya nggak utuh begitu, tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan, kok bisa ini diklaim otentik? Kan gitu saja. Belum lagi kita ke Desa Kotoyan, nggak ada yang kenal di sana KKN itu. Pak Rismon, maaf nih. Bentar, Rismon Abang udah Ganten, konsul Abang belum? Ganten, Nggak pernah berani dengar Bang, kok udah. penasihat Mas hukumnya. Andi, jadi gimana? Nah, itu Katanya kan asal kalau rahasia Jokowi ngapain diomong? yang minta maaf baru mau damai. Kalau enggak ya enggak mau. Lanjut terus panjang jalannya. Jadi kalau kita ya, kalau mereka meminta untuk tetap panjang, kita panjang. Kita ikuti terus itu. Ya mungkin saya Ibu Kurnia ya, kemudian Pak Rizal Fadila ya, terus Rustam ingin mengikuti jejak Bang Damai atau Bang Egy, ya siap-siap mengantar lah. Kayak kumpeni. Untuk datang ke Solo kalau mau minta RJ. Dan Kumpeni. RJ itu belum tentu akan diterima, kan gitu. Ya kan? Ada Apain proses-proses untuk itu, ya. Tapi kalau punya niatan seperti itu, kita terbuka kok. Kita bisa antarkan untuk ke sana. Oke. Itu satu poin dulu ya. Yang kedua itu ya, kalau kita bicara bolak-balik yang mengenai adanya barang bukti itu, kita lihat di pengadilan aja, nggak usah takut untuk itu. Kita 100% ijazah Pak Jokowi asli. Oke, baik. Bang Susilo, jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke, malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan, dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroactive justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah sekarang artinya, apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini, sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Tergantung di sini. Bang Yaakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi, semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor,
kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga. Nanti kita akan dengar perdebatan di situ apakah carbon datingnya clear, apakah ink datingnya clear, terus apakah semuanya itu memang identik. Oke. Saya bukan orang yang terlalu percaya kalau cuma tanda tangan, kadang-kadang agak berubah kalau tanda tangan. Jadi layak nggak kira-kira ijazah asli Jokowi nanti diungkap di pengadilan? Diperlihatkan? Kalau sudah di pengadilan nggak ada yang bisa menghambat kalau hakim bilang Oke, baik, baik. ya, jadi saya kira kita tunggu aja lah nanti ya. Nah, tadi udah mau ngomong apa singkat aja, tapi tadi udah motong soalnya. Pak Roy itu mencegah dirinya sendiri RJ. Jadi penasihat hukum itu saya perlu nasihati. Dia mengancam Pak Roy tidak bisa RJ berarti. Bukan masalah itu. Yang penting karena ada yang takut nanti di pengadilan. Kita buktikan ijazahnya Kita tunggu faktanya di pengadilan. Dengan demikian, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung.